Terus nopo masih di depan pintu surga, baru dibuka pintu surga, menika sudah apa? Ada sambutan yang saya yakini tidak ada sambutan apapun di dunia, bahkan raja, presiden manapun yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada sambutan yang diberikan oleh malaikat penjaga surga saat kula panjenengan sami ingin dan sedang masuk surga. Pintu baru dibuka ngeten. Apa yang dinyatakan? Salam ngeten nggih. Salamun alaikum tibtum. Nah, itu yang alasannya. Tibtum itu adalah thayyib, keadaan yang terbaik. Nggih. Baru kemudian masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia, kebersamaan kita di majelis ilmu, apalagi di masjid. Sekali lagi mari kita jaga dan luruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita mendapatkan kemudahan untuk selalu mengikhlaskan dalam beribadah, beramal saleh. Setelah keimanan kita kepada Allah, maka yakinlah akan banyak kemudahan dan kita akan mendapati jalan hidup menika lurus, dimudahkan. Allahumma amin. Dan kemudian sudah barang tentu kebersamaan semacam menika, apalagi di majelis ilmu, ya. Saya berharap di antara alasan terpenting adalah selalu kita mengingat di Quran surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Paling tidak di ayat 73 sampai 75 ada 3 ayat. Napa? 3 ayat. Pinten Bapak Ibu? Hanya 3 ayat. Kenapa? Karena di ayat menika ada kalimat Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan memang terkait dengan ayat yang ke-73 menika, kebersamaan yang kemudian menjadi alasan yang saya memahami paling penting, paling mulia adalah kebersamaan yang dinyatakan oleh Allah di ayat menika. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nggih menika napa Bapak Ibu? Sareng-sareng mlebet surga insyaallah. Semoga dimudahkan ngaten nggih. Maka kemudian ya di antara yang terpenting kemudian itu sudah ada rasa ya, kebersamaan menuju surga menika sudah terasa, bahkan belum masuk, belum masuk surga, masih nopo saat pintu surga menika dibuka. Ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Terus napa? Masih di depan pintu surga, baru dibuka pintu surga, menika sudah apa? Ada sambutan yang saya yakini
tidak ada sambutan apapun di dunia, bahkan raja, presiden manapun yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada sambutan yang diberikan oleh malaikat penjaga surga saat kula panjenengan sami ingin dan sedang masuk surga. Pintu baru dibuka ngeten. Apa yang dinyatakan? Salam ngeten nggih. Salamun alaikum tibtum. Nah, itu yang alasannya. Tibtum itu adalah thayyib, keadaan yang terbaik. Okay. Baru kemudian masuk surga. Maka sebagai mukaddimah di majlis menika ada kelanjutannya Bapak dan Ibu sekalian. Menika 74 menika yang terpenting, dan kemudian itu pernyataan penduduk surga menika napa? Wa qalu alhamdulillah. Ngaten ta? 74 nggih. Wa qalu alhamdulillah. Sudah berapa kali dengan bangun sampai ke masjid ucap alhamdulillah? Berapa kali, Bu? Monggo kita ikrarkan kalimat alhamdulillah. Semoga kula panjenengan sami sareng-sareng masuk surga. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah di waktu yang tidak lama sampai jam 3, jam berapa? 5.35 nggih, insyaallah. Kita akan di Quran surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Surat yang ke-80 pinten 89 nggih urutannya. Ada 30 ayat. Bapak dan Ibu sekalian, surat ini secara umum ya dimulai dengan sumpah. Dan itu haknya Allah bersumpah dengan sesuatu, itu haknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Qasam itu sumpah. Ini 5 ayat pertama. Dan kemudian mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 itu Allah sampaikan sebuah fakta, kisah. Kisah pertama Allah sampaikan tentang kaum Ad. Kisah yang kedua Allah sampaikan tentang kaum Tsamud. Dan kemudian tentang Fir'aun. Tentang siapa? Fir'aun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah menyampaikan tentang sebuah kisah, ini bukan khayal, bukan fiktif, tapi itu fakta. Itu memang kalau itu sudah itu tentang Al-Quran menyampaikan kisah, dan kemudian Rasulullah SAW pertama kemudian menyampaikan Al-Quran, berarti manusia pertama yang mengetahui tentang apapun yang Allah kisahkan tentang kaum-kaum terdahulu menika sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, memang kisah yang Allah sampaikan di surat Al-Fajr yang jumlah ayatnya berapa? 30. Itu dua kaum dan kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya. Ini memang mereka bermasalah. Bapak Ibu, mereka bermasalah. Maka kemudian di ayat yang ke-14 surat Al-Fajr Allah menyatakan nggih menika inna rabbaka labil mirsad. Hei Muhammad, Tuhanmu, Rabbmu sungguh maha mengawasi segala sesuatu. Termasuk bahkan itu komunitas yang melakukan hal yang melampaui batas.
Dan mereka termasuk hal yang dilakukan adalah melampaui batas. Maka dinyatakan alladzina taghaw fil bilad. Jadi kaum Ad, kemudian lanjut kaum Samud, dan berikutnya Fir'aun, dan rata-rata dalam catatan sejarah itu ini 500 tahunan, Pak. Okay. Jadi kaum Ad itu sekitar 2500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian kaum Samud itu di tahun 2000, antara 2000 dan 1500 sebelum Masehi. Dan kemudian lanjut ke Fir'aun, itu di tahun sekitar 1300 sebelum Masehi. Oke. Lama nopo lama? Sudah jauh nih. Sebelum Masehi. Sak menika sampun tahun pinten Masehi? 2026. Dan menika nggih, sekali lagi secara napa pasti tentang tahun-tahun berikut tidak ada dalam Al-Qur'an. Tetapi perkiraan pada para peneliti sejarah demikian. Ngeten nggih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ya. Jadi ini tentang yang Allah lakukan untuk mereka, kaum Ad, yang mana untuk kaum Ad Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi siapa? Wa ila adin akhahum Huda. Sinten? Nabi Hud. Oke, di surat Hud. Jadi sudah dikirim Nabi, diutus Nabi untuk mereka, tetapi kaum Ad menikah apa? Secara umum, mereka tidak beriman, dan bahkan ada sebuah kualifikasi untuk mereka. Mereka punya sisi kekuatan, secara fisik, dan juga memiliki bangunan yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Dan bagaimana yang kemudian karena mereka melampaui batas, ada kesombongan pada mereka karena fisik mereka yang kuat, karena bangunan yang mereka miliki begitu kuat, kemudian mereka melakukan kesewenang-wenangan, mereka melakukan kesombongan, maka dalam 8 hari ya, 8 malam ngatan, itu ada angin yang sangat kencang dan mereka apa? Semuanya hancur. Hanya sekitar berapa? 7-8 hari. Mereka sinten kaum Ad. Dan ini kalau kaum Ad tadi saya sampaikan itu adalah di sekitaran 2500 sebelum Masehi, itu berada di selatan Jazirah Arab, pasnya di daerah Hadramaut, Yaman. Dan kemudian kaum berikutnya sinten kaum Samud. Diutus itu siapa? Wa ila Samuda akhahum Saleh. Dikirim siapa? Nabi Saleh. Di surat Hud juga. Dan kalau kita tadi saya sampaikan bahwasanya sekitar 500 tahun kemudian di tahun 2000 sebelum Masehi, dan ini berada di utara Jazirah Arab, ngeten nggih, sudah masuk di daerah Syam, ngeten. 500 kemudian ada sebuah kaum yang namanya dinyatakan dalam Al-Quran, menika sinten? Kaum Samud. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Kalau kaum Ad tadi secara fisik sangat kuat, punya rumah dan bangunan yang sangat tinggi, yang sangat kokoh dan kuat, karena mereka ingkar dan kemudian melampaui batas, melakukan kesewenang-wenangan, kesombongan, dan kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tentang kaum Samud? Ini yang luar biasa. Jadi kaum Samud menikah secara fisik juga kuat dan ada teknologi yang sangat luar biasa saat menikah. Di sekitaran 2000 tahun sebelum Masehi, teknologi yang mereka miliki itu apa?
mereka punya rumah-rumah untuk mengamankan diri, menyelamatkan diri mereka, dan mereka merasa aman itu dengan memahat batu-batu yang ada di gunung, Pak. Jadi rumah mereka di gunung. Di dalam gunung, di dalam bebatuan yang sangat apa? Yang sangat keras. Coba jangan pikir, mungkin kalau mau ke toilet itu gimana, Pak, teknologinya ini? Toyonya pripun ngeten lho nggih. Sirkulasi udaranya bagaimana? Jadi sangat canggih dalam di waktu itu nih, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada Bapak dan Ibu sekalian. Ngeten. Tetapi lagi-lagi mereka taghaw fil bilad. Mereka melakukan kesombongan, melampaui batas, kesewenang-wenangan, dan kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Dengan apa Bapak Ibu? Ada petir dan hancur, runtuh gunung-gunung tersebut. Ya. Jadi dari arah selatan Jazirah Arab Saudi saat menika, selatannya, kemudian utara niku Samud, ngeten dikirim Nabi siapa? Soleh kepada mereka. Lah kemudian mengarah ke barat itu ke Mesir. Dialah siapa? Fir'aun. Di sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sering mendapatkan kisah ya tentang Fir'aun, yang diantaranya itu Bapak Ibu, mereka memang punya kekuatan pasukan, kekuatan kekuasaan Bapak Ibu sekalian. Fir'aun mana? Sampai Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tukang sihirnya saja Pak, yang kemudian mereka beriman, itu ada belasan ribu Pak, tukang sihir Pak. Ditambah lagi berapa pasukannya, lebih daripada itu. Dan diantaranya mereka itu memiliki apa Bapak Ibu sekalian? Memiliki kereta perang. Bapak Ibu, kereta perang itu bisa diangkut oleh kuda-kuda yang sangat kuat ya. Kereta perang Bapak Ibu sekalian. Dan itu jumlahnya ribuan Pak. Berapa pasukannya Bapak Ibu sekalian? Dan kemudian karena apa? Fir'aun melampaui batas, Fir'aun melakukan kesewenang-wenangan, Fir'aun melakukan kesombongan, dan kemudian ditenggelamkan di mana Bapak Ibu sekalian? Di Laut Merah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kisah di antara yang ada dalam surat Al-Fajr. Jadi tadi kalau kita coba simpulkan ya, jadi di situ ya ternyata ya terkait dengan apa? Mungkin harta, harta. Jadi orang yang sangat kuat, orang yang sangat ganteng, orang yang sangat cantik, kayak kuaya Pak. Kira-kira bagaimana? Ujian juga berat Pak. Jadi sesungguhnya kekayaan, sehatnya fisik kan apalagi juga ditambah dengan kekuasaan, itu juga bagian daripada ujian. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya sampaikan ya tentang waktu, tentang tadi ya, tentang berapa ribu tahun ya, tentang Ad, kemudian berapa ribu tahun kemudian disusul kaum Samud, kemudian masuk berikutnya di siapa? Fir'aun. Nggih. Lah menika Bapak kalau jenengan secara jarak ngeten, ini jarak udara nggih. Berarti darat lebih sulit lagi Pak. Kira-kira lebih jauh ngeten. Jadi dari kaum Ad yang ada di sebelah selatan Jazirah Arab, kemudian menuju ke utara dan kemudian menuju ke barat sampai Mesir, itu kalau pakai jarak udara itu sekitar 2.300 km. Jadi dua kali jarak Jawa, 2,5 kali. Okay. Itu tentang apa? Tentang mereka ya, sebuah komunitas yang kemudian melampaui batas. Dan kemudian bagian yang berikutnya tentang surat Al-Fajr itu Allah bicara tentang tentang harta. Kan ngaten ini. Tentang apa? Tentang harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sampaikan tentang anak yatim, Allah sampaikan tentang orang yang fakir miskin, orang miskin Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan harta kita, ngaten. Jadi Kiai satu pernah mengatakan, kalau kamu bersedekah, kalau kamu berwakaf, kalau kamu berinfak, siapa yang berterima kasih Pak?
Kita yang mendapat atau kita yang kenapa Bapak itu? Memberi. Seharusnya yang berterima kasih itu yang memberi. Kiai saya lah. Ya. Jadi kenapa kok dia mau menerima wakaf saya, menerima infak saya? Karena apa? Di ayat menikah terkait dengan anak yatim, terkait dengan orang miskin, itu ternyata tujuannya apa Pak? Memuliakan. Kenapa Bapak Ibu? Memuliakan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan sesungguhnya ketika kita, dan alhamdulillah terbukti tentang Jumat berkah dan sebagainya, ketika memberi makan itu seharusnya saling tolong menolong Bapak dan Ibu sekalian. Saling apa? Bersinergi. Saling kita nyengkuyung sareng. Tentang sebuah berbagi itu ternyata apa? Memuliakan Bapak Ibu sekalian. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau semangatnya memuliakan, ngeten nggih? Berarti ketika kula panjenengan sami ternyata harta kita terbagi, harta kita tersalurkan, yang berterima kasih siapa? Yang menyalurkan. Nek kula ngeten. Itu nasihat kiai saya. Meskipun ya seharusnya yang menerima juga napa? Berterima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian terakhir, ini penting ya, ada lagi yang paling akhir nanti. Surat menikah bicara tentang hari kiamat. Jadi mereka ya, Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, yang mereka tidak beriman, melakukan kezaliman dan sebagainya, dan kemudian diantaranya Allah ceritakan tentang mereka, dan kemudian termasuk Qatadah, Ibnu Katsir juga mengatakan demikian, yang dimaksud dengan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Napa Bapak Ibu? Li hayati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fakta gitu. Jadi mereka orang yang tidak beriman, lebih-lebih yang melakukan apa? Kerusakan dan kezaliman, mereka nanti menyesal. Maka Allah menyatakan mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan sudah tidak ada gunanya Pak. Seandainya waktu saya masih hidup, saya bisa melakukan kebaikan. Alangkah Pak nikmatnya, alangkah indahnya. Itu baru Bapak Ibu sekalian diperlihatkan siksaan Allah Bapak Ibu. Baru diperlihatkan apa? Neraka. Sudah sedemikian penyesalan yang mereka kemudian tidak ada gunanya. Maka kemudian di ayat sebelum ini Allah menyatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Enggak ada lagi Pak. Napa? Enggak ada lagi gunanya penyesalan. Kula panjenengan sami sak menika masih hidup apa masih hidup? Halo? Masih hidup nggih? Esu, masih hidup nggih? Alhamdulillah. Lah menika yang paling akhir kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah. Mereka orang yang beriman, mereka yang beramal soleh, hatinya selalu apa Bapak sekalian? Ada kesabaran, hatinya selalu menebarkan kasih sayang, selalu berpikiran positif. Ingat Bapak Ibu sekalian, dengan catat nggih menika ayat 27, 28 sampai 29 terakhir 30. Kok mboten alhamdulillah jenengan. Ada 4 Pak. Perintah Allah Pak. Ingat perintah Allah. Ingat ya, ketika jenengan nyun pangapunten kita mendapatkan musibah, apa yang kita katakan Bapak Ibu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pernyataan Quran dan kemudian kita nyatakan Pak. Sungguh kami milik siapa? Allah. Dan kemudian sungguh kami kembali kepada siapa? Allah. Lah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian menjadi apa? Allah memerintahkan. Apa perintah yang pertama Bapak Ibu sekalian untuk kula panjenengan sami? Setelah Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Jadi jenengan mengke Bapak Ibu sekalian, sebelum kematian kula panjenengan sami dalam keimanan, jenengan akan didatangi malaikat dan dipanggil dengan apa? Nafsun mutmainnah. Hati yang tenang. Kemudian ada 4 hal, Pak. Ketika jenengan selalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah perintahkan irji'i. Bapak Ibu, ayo, mari kamu pulang. Pulang ke Rabbmu, pulang kepada Allah. Ini kepulangan yang sangat istimewa. Kepulangan siapa? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Itu pertama. Irji'i ila rabbiki. Apa yang kedua? Radiyatam mardiyah. Ini perintah yang kedua. Jadi kepulangan jenengan menika Bapak Ibu sekalian bukan kepulangan saya dari Jakarta ke Ponorogo, Pak. Itu kan biasa aja, nggih napa nggih? Lain Pak bis sepur kan. Ini kepulangan yang paling tinggi, jenengan ridho dan Allah napa? Ridho. Mardiyah. Yang kedua. Apa yang ketiga? Ini penting. Napa? Yang ketiga, fadkhuli fi ibadi. Jenengan tidak sendirian, Pak. Bu, halo. Tadi saya sebutkan jenengan sareng surat nopo? Az-Zumar. Ayat berapa? 73, 74. Bapak dan Ibu sekalian, jadi jenengan dalam kebersamaan bersama hamba-hamba Allah, ini bagian dari perintah Allah, dan kemudian kita mulai rasakan saat menikah. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir nopo? Ini ada sebuah kaidah dalam tafsir penting. Fadkhuli fi ibadi, lanjut, wadkhuli jannati. Ketika Allah menyatakan masuklah ke surgaku, yang dimaksud surga menika surga yang spesial. Ya, di antara yang spesial menika surga, bukan surga yang biasa, Pak. Karena Allah menyatakan apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk bersama hamba-hambaku, dan kemudian apa? Ke surgaku. Surganya siapa? Allah. Jenengan menika kalau mengatakan ini mobilku, jenengan rawat napa mboten Pak mobil jenengan? Wis dikunci, dikasih napa malih niku? Saking jenengan merawatnya, dikeruduki ngoten lho, bendina dipasang, tambah dilihat sampai di video. Karena apa? Milik jenengan kan ngono. Lah kalau ini surga miliknya Allah, dan Allah menyatakan begitu, semua surga milik Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Allah mengatakan jannati, menika apa? Surga yang apa? Sangat spesial. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.